Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JB dimanapun berada, sore hari ini saya lagi belakrak sambang dulur ke sebuah tempat di mana saya harus menemui seorang sahabat yang kemudian sahabat ini cukup aktif di banyak kegiatan sebagai salah seorang dosen, aktivis, kemudian istri seorang pejabat angkatan laut, kemudian di pemberdayaan wanita cukup panjang lah aktivitas beliau ini. Nah, karena saya pengen ketemu sambil kita ngobrol-ngobrol terkait dengan banyak persoalan-persoalan yang kemudian beliau sudah lama lakukan aktivitas itu sebagai seorang aktivis yang kemudian terlibat di dalam program-program yang saya tadi sampaikan. Nah, saya sekarang ini berada di rumahnya di kawasan Bendul Merisi Utara, Kota Surabaya. Nah, sebelah saya ini Mbak Roro. Nama lengkapnya Mbak Roro Dia, betul ya? Lengkapnya so Mbak? Roro Dia Eko Setiawati. Nah, ini saya perkenalkan. Beliau ini seorang aktivis wanita, sekaligus dosen, istri pejabat angkatan laut, aktivis pemberdayaan wanita, dan mungkin nanti ini saya ngobrol-ngobrol sekaligus cerita. Beliau akan cerita mulai dari masa kecilnya, kemudian bergerak dalam bidang apa dan sebagainya. Kalau boleh gitu ya. Tapi supaya dulur-dulur sahabat JB dimanapun berada tahu, Mbak Roro ini asli Surabaya. Jadi nek ngomong Surabayaan leko pasnya. Nah, saya nanti akan ngobrol dengan beliau ini termasuk dengan menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira sik fase enggak iki wong Jakarta ini? Fase asline Surabaya. Apa kabar Mbak? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Roro, aku matur nuwun sudah diterima di kediamannya yang nyaman, dingin. Hari ini mumpung kita ketemu, kita ngobrol dan sebagainya. Saya pengen tahu sih aktivitas jenengan itu, ya kalau boleh mulai muda beraktivitas di dunia apa atau senengannya apa dan sebagainya, termasuk dulu sekolah di mana dan sebagainya. Monggo. Matur nuwun Mas Toto. Ya. Sebetulnya saya tuh tipe apa ya, emak-emak atau ibu-ibu yang suka belakrak sebetulnya. Oh gitu ya? Mulai dari SMP, SMA. Jadi cocok ini, belakrak sama dulur, cocok. Di sini ketemu dulur wedok sing memang mulai belakrak. Iya, jadi memang saya lahir di Surabaya, kebetulan di RSAL. Waktu itu kan bapak saya juga di PNS Angkatan Laut, jadi saya lahir di RSAL Surabaya. Kemudian SD-nya di Ploso, SD Ploso, daerah Tambak Sari. Tambak Sari. Terus SMP-nya di SMP Songo, Putra Agung. Ya, terus SMA-nya di SMA 7, di P4 saya. SMA 7 ngaglik ya? Ngaglik. Dulu zaman saya itu masih senang karena masih gabung sama anak-anak UPN ya. Oh, UPN. Jadi waktu iso lirik-lirikan SMA sampai mahasiswa. Nah, kemudian tadi udah cerita sepintas. Nah, saya ini kenal jenengan kan sebagai salah seorang aktivis wanita, pemberdayaan wanita dan sebagainya. Kiprahnya saya kira sudah banyak berkegiatan di Jakarta dan sebagainya. Nah, kemudian ketertarikan jenengan kemudian beraktivitas di dunia pemberdayaan wanita itu ceritanya bagaimana? Kebetulan saya di Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia itu sebagai Sekretaris Jenderal. Dan kebetulan uniformnya ini batiknya. Wah, ini FPPI ini khusus gitu. nih, batik FPPI ini. Ya, batik FPPI. Wah, aku baju saya nggak pakai ini, tapi nggak apa-apa, ini FPPI. Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia itu ada di 34 provinsi. Di Indonesia, saya sebagai sekjennya
dan ketua umumnya Bu Dr. Hajah Marlinda Irwanti, beliau Rektor Universitas Shahid Jakarta. Saya dulunya Ketua Sekolah Tinggi Bisnis di Jakarta. Ya, itu. Sampai sekarang masih ngajar ya? Masih ngajar, dosen. Itu memang dosen itu panggilan jiwa. Passion ya? Passion, ya, udah 28 tahun. 28 tahun. Itu, ya. Nah, sekarang domisili Jakarta atau memang Surabaya? Surabaya di Bendul Merisi. Ini yang penjenengan rawuh ini gitu ya, di Bendul Merisi Utara. Tapi aktivitas banyak juga di Jakarta dan sebagainya, karena aktivitas di organisasi dan sebagainya. Betul, kebetulan saya juga di Ketua Bidang Pendidikan di Kowani, Kongres Wanita Indonesia. Kowani itu kalau di setiap provinsi bekerja sama dengan GOW, BKOW, begitu. Ya, seperti itu. Apa tadi yang sepintas ini, kita ini memang banyak bergelut dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya kalau bidang saya lingkungan dan kebencanaan, panjenengan bidangnya pemberdayaan wanita dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat sebuah fenomena problematika wanita yang kemudian sekarang ini yang lagi topiknya lagi cukup hot ini ya, kita bicara tentang peran wanita, kemudian masalah ibu, gizi dan sebagainya. Kira-kira program yang terkait ke sana bagaimana depannya? Sebetulnya sudah cukup baik. Cuman karena kitanya sendiri, para wanita Indonesia, para perempuan Indonesia itu sebetulnya sudah memahami, tapi kurang memahami bahwa peran seorang perempuan itu sangat penting. Jadi tiang negara itu sebetulnya ada di seorang ibu atau betul, seorang perempuan, gitu ya. Nah, kebetulan saya adalah dosen bisnis, jadi passion saya mengajak perempuan Indonesia itu lebih kuat di bidang ekonomi. Jadi kalau punya kemandirian ekonomi, itu para wanita Indonesia, perempuan Indonesia itu akan membuat keluarganya lebih sejahtera. Jadi membantu mungkin kepala keluarga, suami dan sebagainya, nah, peran wanita itu. Begitu ya. Itu. Kaitannya dengan apa itu? Pelatihan, kemudian pemberdayaan, sampai pendampingan karena UMKM atau dunia industri, usaha dan sebagainya begitu ya. Betul Mas Toto. Jadi kebetulan saya sendiri juga pelaku UMKM dan fasilitator UMKM yang bersertifikat. Ya, jadi memberikan edukasi ke teman-teman sesama perempuan untuk bisa belajar lebih mandiri dalam berwirausaha. Berwirausaha itu tidak harus mempunyai modal puluhan juta atau ratusan juta, tetapi dari keterampilan yang kita punya, kita asah, misalkan kita hobi masak, itu juga menjadikan pemasukan. Hobi membuat kue juga demikian. Hobi berkebun, lingkungan hidup kayak penjenengan itu juga. Artinya bukan kita harus berjualan atau misalkan berjual sayur, oke, seperti itu, tapi kita bisa menanam sayuran, buah-buahan, obat-obatan di lingkungan rumah kita sendiri. Nah, itu pasti akan mengurangi pengeluaran keluarga, begitu Mas Toto. Nah, kegiatan saya yang paling saya suka adalah membuat Surabaya lebih hijau, Surabaya lebih bersih, seperti itu. Makanya saya mengajak ibu-ibu untuk bisa menanam ya sayur mayur, obat-obatan di sekitar rumah sendiri, sekitar dengan tabula pot. Mungkin karena kok di kota Surabaya kurang lahan ya, ditanam di tabula pot. Sama dengan di Jakarta. Non sewu ini saya agak saya potong dikit terkait dengan tadi yang jenengan sampaikan terkait dengan UMKM. Kira-kira kalau sekarang kebetulan kita Surabaya. Saya kira di Surabaya maupun di Jawa Timur banyaklah masyarakat yang membutuhkan pengetahuan atau pengalaman atau pelatihan atau pendampingan. Kira-kira berkenan enggak nanti kalau kemudian ada, jadi mungkin para sahabat GP yang nonton dari channel saya dan sebagainya nanti pengen ngundang jenengan atau jenengan siapa sekarang, monggo. Mungkin nanti siap. Boleh disampaikan langsung. Jadi kalau ada nanti sahabat-sahabat yang pengen didampingi atau disosialisasikan atau dilatih atau apapun yang terkait dengan kepentingan UMKM tadi bisa disampaikan, monggo. Halo dulur-dulur GP, apa kabar rek? Kebetulan saya adalah fasilitator UMKM. Jadi dulur-dulur butuh saran, butuh networking, monggo silahkan hubungi aku. Anggap aja dulur dewe, gak usah sungkan-sungkan. Atau tulis di bawah.
Ya. Tulis di kolom komentar nanti ya. Oh iya, silakan ditulis di kolom komentar apa sih dulur-dulur butuh kenopo, monggo silakan. Insya Allah kalau saya bisa bantu dengan senang hati karena itu memang hobi saya dan saya mempunyai kompetensi di situ. Monggo. Nah, yang kedua, saya garis bawahi tadi, yang program tadi, jenengan tabulan pot dan sebagainya tadi apa? Nah, itu penanaman buah-buahan, penanaman buah-buahan, sayur mayur itu Mas Toto, di mana saya mensupport membantu memberikan biji, kemudian pupuk. Nah, nanti dalam waktu 3 bulan kalau berhasil panen, itu nanti kami dari Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia itu akan memberikan apresiasi, memberikan cering-cering lah begitulah, biar cuan. memberikan cuan. Itu di sopo pisan, Mbak. Di sopo pisan. Jadi dulur-dulur cek ngerti. Jadi selain tadi masalah UMKM, program yang kaitannya apa yang tadi jenengan sampaikan tadi terakhir ini, itu juga perlu disampaikan. Monggo. Nah, itu. Oh nggih. Halo dulur-dulur JP, lek jenengan butuhno bibit, butuhno pupuk, silahkan di komen, nanti tim akan menghubungi jenengan, akan memberikan, kemudian memberikan pengarahan. Terus lek jenengan kok atene nanem selama 3 bulan atau 4 bulan berbuah, dari tim kami akan memberikan reward, ya sedikit lah memberikan menghasilkan cuan gitu, atas cuan-cuan apresiasi. Betul. Soalnya jenengan itu wis bibit, wis nyirami, merawat, menghasilkan. Nah, itu seperti itu. Jadi mungkin jangan dilihat cuannya besar kecil dan sebagainya, tapi apresiasi lah. Kemudian network yang dibangun tadi juga kita harapkan terus berjalan dan sebagainya. Semoga Mbak, harapan saya dan teman-teman juga kita melihat bahwa pertemuan kita ini jangan sekali ini aja, tapi ada keberlanjutannya karena kemudian masih banyak hal yang dibutuhkan masyarakat lah. Masyarakat ini masih menganggap bahwa banyak hal yang kemudian butuh mereka untuk bisa diajak, digandeng, kemudian difasilitasi dan sebagainya, sehingga masyarakat juga merasakan manfaat ini secara real atau nyata begitu. Kira-kira kalau kemudian ini kan kita sudah mulai jalan dan sebagainya, program pemberdayaan dan sebagainya. Ke depan ini langkah tadi yang jenengan sudah sampaikan terkait dengan pemberdayaan UMKM, kedua program tadi apa namanya Surabaya lebih bersih. Surabaya lebih bersih. Nah, kalau begitu nanti setelah ini kita mencoba membangun sebuah komunitas melalui Surabaya lebih bersih dan sebagainya, itu menjadi satu gerakan, di mana gerakan ini tentunya harapannya bisa memberikan dampak yang lebih luas dan besar khusus sebagai itu. Ya, baik. Ada tambahan yang lain? Oh iya Mas, saya juga mau belakrak nih, mau nilai tukang becak saya yang dulu tahun 2005. Nah itu kebetulan waktu itu saya punya ada sedikit rezeki, kemudian mengusahakan becak mungkin hampir 120 saya punya becak, jadi mungkin becak roda 3 becak waktu dulu kan masih belum dilarang, tahun 90 piro gitu loh Mas, sampai tahun 2005 gitu ya. Nah itu saya punya, jadi banyak saudara yang bisa terbantu. Kebanyakan mereka dari Demak, kemudian dari Cilacap, kemudian dari Mojokerto, Jombang, memang banyak ya dulur-dulur tukang becak itu. Ini ada anaknya katanya mau sunatan, ini saya juga mau ke sana. Mau ke sana ya. Nah sekarang sudah maju kehidupannya. Alhamdulillah. Sudah nggak jadi tukang becak lagi, tapi sudah menjadi pasukan kebersihannya zaman Bu Risma itu loh, pasukan kuning ya. Iya, seperti itu. Jadi alhamdulillah lah, ternyata sudah banyak kegiatan yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh teman-teman atau dulur-dulur di wilayah ini ya. 120 becak, kalau sing narik becak iki 120, dua anak loro paling tidak sudah hampir 200-250 ya, yang kemudian merasakan manfaat dari itu ya. Dan itu Mas, jadi becak itu jadi milik mereka, dicicil gitu. Polanya kemitraan kayak gitu. Iya betul. Sekarang kerennya kemitraan. Kemitraannya itu sudah dilakukan zaman tahun itu. Di 190-an ya betul. Itu alhamdulillah. Amin. Saya kira nanti saya tak ngikut. Ini kan kepingin katanya ke tempat tadi ya, yang dahulu pernah punya becak tadi, kemudian nama ibu-ibu dan sebagainya begitu ya.
Baik, saya nanti akan ngikut, kemudian sambil melihat bagaimana aktivitas jenengan dan sebagainya sebagai seorang aktivis wanita. Saya kira demikian ya, Mbak, kurang lebihnya. Baik, sahabat GP dimanapun berada, hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol di rumah beliau ini, di ruang tamu, adem, di luar agak panas memang, tapi kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita ke lapangan sambil melihat langsung aktivitas yang dilakukan Mbak Roro Dia. Saya ikutin terus, semoga ini bisa memberikan kemanfaatan. Salam lestari.